Silakan mengulang ucapan kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Sayangnya, tema menarik yang sudah lempar buat Anda selama 4 kali ceramah, gak ada satu yang bisa nangkep dengan baik. Padahal tema ini bukan tema suhul. Tema ini semua dengar 47-48 tahun yang lalu. Seorang guru besar dan melempar tema ini di depan umum. Itu di Taiwan kepada siswa-siswa yang baru nih. Ini cerita 48 tahun yang lalu. Apa yang kau cari di wihara? Nilai sebenarnya jauh semua. Sayang, padahal ini kunci kontak menyalakan mesin power dalam hati Anda. Nilai sebenarnya jauh semua. Sanskerta lebih jelas. Kau datang ke wihara cari apa? Kenapa suruh bilang jelas? Karena bahasa Sanskerta udah menjelaskan. Wi itu terang. Hara itu rumah yang terang. Kita datang ke rumah yang terang ini. Terang bukan karena ada lampu. Terang bukan karena ada matahari, bukan. Terang karena setiap orang punya jiwa muda. Atau kalau pakai bahasa Sanskerta dikatakan yang Tathagata Julai Chang. Sebab itulah kita sebut Buddha di dalam kitab suci itu 1 Julai yang Tathagata itu Buddha dalam jiwa kita. Bagaimana kita hidupkan dia? Kalau bahasa umum Anda pasti menganggap sepele kesadaran, karena merasa ngerti, tahu. Jadi Anda nggak memperdalam ini. Seperti Anda ngerti, tahu banyak duit enak. Dapat apa keinginan Anda enak. Tahu gitu. Karena tahu Anda anggap sepele. Sehingga ayat yang udah khotbah 22 tahun yang bahasa Mandarin bilang Singsen Hansu. Kita mesti jalani hidup ini secara mendalam. What to do? Mau kesini mau ngapain? Cuman buang waktu. Cuman keren bilang sembahyang nyuci dosa. Apa betul lu dapat?
yang dia bilang, gue berdoa penuh dengan kata-kata semoga. Apa lu dapat? Kalau nggak dapat kenapa? Padahal kita berada di rumah terang. Wihara itu terang, jelas. Sampai apa? Pori-pori kita bisa lihat dengan jelas. Itu lebih daripada estri, tembus. Sebab itu ilmu Buddha yang kita suka ngomong 8 jalan utama dimulai dari pandangan terang, pandangan benar. Itu nggak ada duanya. Tapi pandangan terang apa? Rumah Anda, diri Anda sendiri, Anda mesti bisa lihat dengan diri sendiri jelas. Who is you? Siapa kamu? What to do? Apa yang kamu mau? Tahukah yang namanya kamu itu manusia? Kasih wajah, gak terasa udah 73. Problem yang dihadapin, untung aja semua gak gembel. Coba semua kayak dulu dilahirkan di Keramat Bro, gak punya duit apa-apa. Begitu kena kencing manis, motion. Kalau kita ujian, kita bisa pilih dokter. Tapi itu pun juga bukan pemantraan. Kalau kita sadar diri, terang lihat diri kita, kita ini manusia loh. Lu punya anak, lu punya bini, lu punya tanggung jawab, lu punya kemauan. Dan lu bisa tua, lu bisa sakit, lu bisa mati. Masa sih kita mesti biarkan diri kita jadi roh gentayangan? Aku ya, kelaparan. Apa yang kau cari? Sampai Buddha kasih tahu kita, khotbah 22 tahun ditutup dengan kata-kata yang dicing-angcing. Semua yang mulia, semua yang tahu, semua yang bisa terpegang, semua bisa dirasakan. Jumung Van Pauing itu mimpi sementara aja. Mimpi sementara. I'm going to Jepang. Oke. Give you mimpi seminggu, masa lu gak pulang lagi? Begitu lu pulang, lu pendek, gimana? Belum lagi yang mimpinya lucu, gua kawin, pasti dia lindungin, lu gak denger aja. Tadi pagi suruh cerita, denger cerita, bapak dia kawinin sama sarjana S2. Dia gak tahu sarjana S2 nya terus sekarang dia udah judol. Diri lu sendiri aja lu gak bisa culai, lu gak bisa lihat terang, apalagi lihat orang lain. Makanya gampang orang ditipu. Itu yang sungguh lihat 48 tahun yang lalu. Gua begini terus gak bisa, gua mesti ngambil keputusan. Mumpung gua masih muda, umur 24 tahun, 23 pun Jogja. Gua merenung, kenapa kakiku dua? Rupanya ayat Buddha tuh bilang,
info yang jujur. Lu kaki lu dua, kalau lu ikutin ajaran Buddha, lu dapat dua kesempurnaan. Walaupun kesempurnaannya baru sementara, tak apa. Kesempurnaan punya duit, masih muda sehat, keren lagi. Sekeliling kita cewek pada mau, cowok mau. Tapi mesti tahu, kalau lu di rumah terang dia juga yang tahu. Jangan lu lihat dia sekarang mau berteman, nanti mau beli baju baru tahu. Papa goblok sih, dijulitin lu. Jadi suruh Anda merenung. Lu datang ke wihara buat apa? Datang ke wihara di rumah terang. Lihat. Kalau Sincing bilang, lu mesti bisa lihat 5 poin. Kondisi kesehatan lu, umur lu, duit lu, pokoknya yang kelihatan yang nyata. Kedua, perasaan lu. Ketika ini otak lu ambil keputusannya. Yang keempat, go ahead, berjuang. Yang kelima, nggak bisa diomongin dengan teori. Siapa bilang boleh duit nanti banyak duit? Begitu duit lu banyak, nggak tahu barang naik. Yang kelima itu, Sincing bilang, sosialisasi, modal lu punya roh, tabungan lu sampai di mana. Makanya orang mimpi datang ke wihara. Salah gak salah. Masih ada mimpi yang indah, masih gokil lu. Jangan mimpi lu ketakutan terus lu. Jadi lu datang ke wihara ini buat apa? Mau masuk ke rumah terang, melihat diriku siapa, kemampuanku apa. Kalau pinjam bahasanya, keuangan bilang limitnya berapa. Makanya tempat ibadah kita dinamakan wihara. Bahkan diterjemahin Poi lebih keren, cekak. Tahsyuk abdit. Lu berada di rumah terang, lu mesti bikin lu jadi tambah kuat. Mau tambah kuat mesti gimana? Berjuang lu kagak berani. Bukan, gue gak dapet jodoh, lu seringgit dijual 1 juga gak laku. Goblok lu di turunan. Lu mau obral diri lu, sampah lu jadi manusia. Lu mesti show, gak berani berjuang. Berjuang bukan show, bukan berantem orang. Berjuang merubah nasib. Tahu ajaran Buddha itu mustika, makanya disebut sampah. Tiap tempat itu wihara. Jangan cari hayalan lah. Lu diobral seringgit 3 juga gak laku, lu nanti begitu lu udah umur 50 jalannya udah begini, apapun juga gak punya. Maka mesti sadar diri. Tadi sudah denger, sudah cek itu cara kerja suhu. Cek aja gimana.
Katanya mau baca Tambejo yang 47 bagus. Nah ini sumbernya khotbah. Buat apa baca Tambejo? Miau mau dapat keajaiban. Tapi apa yang namanya keajaiban? Wah, bukan hayalan mesti ada orang. Lu gak bisa ngederim ya, apalagi lu makan obat obat dihabis sama PK lu. Ini yang sudah membuat batin kabur. Miau, fa, lihat bahwa itu khotbah muda 8 tahun. Tapi kenapa khotbah muda 8 tahun terakhir? Dia khotbah dulu yang 22 tahun jika. Karena untuk dapat miau sak dharma pundalika ketiga. Mau dapat sak kekuatan, kita mesti punya kekuatan yang luar biasa. Baca tapi kalau 7 kali, 11 kali, 100 kali, dengan guru kalau perlu lu 3 malam baca. Lu mesti bikin diri lu kuat. Tahu gak Anda? Miau itu kekuatan dalam hati itu yang dinamakan wajah. Orang melihat dia aja bisa tersinggung. Itu yang positif. Yang negatif lu melihat dia aja lu bisa ngeri. Itu hawa badan dia. Itu diajarkan di Buddha. Lu karena dulunya nggak nanam karena baik, sekarang pala lu jidakin terus ke bumi, ngomong kayak nggak bakal dapet. Makanya kita diajarin pagi 3 kali. Karena dulu kita mau kuat lah, sudah berlalu. Karena sekarang lu mesti benda yang sangat berharga di dunia ini apa? Waktu dan kondisi. Tapi suruh nggak mau lo orang jadi gila teori akhirnya stres. Jangan, santai aja lewatin itu. Yang penting lo mesti ngerti. Waktu lo setiap hari lo lakukan sesuatu, jangan ambil kewajiban dan kesenangan hati, pelan-pelan nambahkan nilai. Kalau teori belajar, tapi kalau di dalam agama itu namanya apa? Miao Zhan Zhong Shi Hu Dong Zhong. Aku nggak sembahyang, nggak berubah-ubah. Hu Dong Zhong. Orang gosok batu cincin, dia kan ingat itu baru satu. Yang kedua apa? Dharma, ajaran Buddha suruh kita berbuat baik. Karma baik terus. Jangan nanya kapan tumbuhnya. Percaya. Kalau kita tersenyum itu lebih baik pada kita marah-marah. Kalau kita berpikirnya ke arah positif, apa sih yang namanya positif dalam Buddhis? Apa sih yang namanya baik? Memberi bukan minta, minta mempenges.
mulai dari amal memberi. Jadi lu datang di wihara pada buat kita memberi. Pakai baju rapi-rapi, kita kasih yang bagus, kasih yang fokus. Kalau pakai dulu ngomong gak ada habis-habisnya. Maka dia bilang jumu fan houting, bagaikan bui-bui diomongin gak ada habisnya. Julu ijudian, hidup itu pendek. Itu semua. Oleh karena itu kesimpulannya, tadi suruh ngomong di dapur. Kesimpulan pertama, apa yang mencari di wihara? Aku mau menjadi orang hebat. Orang hebat itu gimana? Bukan marah-marah, itu mah orang singkin gila. Orang hebat itu bisa nalar, bisa tersinggung, bisa tekun, bisa rajin, bisa ringan tangan. Itu orang hebat. Tasyuk. Orang hebat itu mau bertanya, mau belajar. Ini orang begini banyak. Jangan-jangan apa? Lian mingzi yang belum tahu. Namanya aja nggak tahu. Jadi aku datang ke wihara ini buat apa? Buat dapat kekuatan Buddha. Bagaimana cara dapatnya? Yang gampang aja deh. Tekun baca. Kedua, Dharma. Aku buat jalankan ajaran Buddha. Ajaran Buddha ngajarin kita memberi bukan minta. Ajaran Buddha ngajarin kita mengalah. Ajaran Buddha ngajarin kita buat jadi orang hebat. Untuk itu mesti gimana? Pakai sadharma, pakai hati yang bersih, yang tulus. Makanya kitab suci ditutup. Kemarin cek ada tanya, kenapa ditutup kitab suci Mahayana selalu banyak fantasi, gembira, sinkron, terima penuh keyakinan gembira. Kalau ini tidak, mau dapat dulu baru gembira, tidak belum. Gembira dulu baru dapat. Oke, intinya sudah kasih tahu apa yang kau cari di wihara untuk menjadi orang hebat. Silakan bertanya jawab, ya. Aduh, buat aku teman lu buat. Lu jangan buang-buang waktu. Lu menanya. Udah kamu melihat sama Buddha untuk bikin dunia. Please. Ya. Jangan nanya-nanya berapa itu lawan. Ya, silakan nanya. Jangan takut nanya. Kalau itu suruh sengaja ngomong begitu supaya cut loss selesai. Jangan takut nanya yang benar, jangan nanya model kayak gitu, itu mah cut loss saja. Silakan.
Kita sering dengar kata-kata 1001 jalan ke rumah. Kita juga sering dengar kata-kata lu dagang apapun juga boleh, yang paling penting aku untung. Di Mahayana mantra begitu banyak, karena Buddha korbannya 49 tahun. Korbannya bukan ngomong-ngomong, melainkan ngajarin. Kalau mau detailnya, semuanya itu patokan mesti dalam satu. Nah, kenapa Kuan Yin Pausa? Padahal sangkut, Pausanya dia nomor 3. Kenapa? Kuan Yin Pausa. Kuan Yin Pausa punya mantra ada 33. Kenapa itu? Tapi itu dikenal sebagai Tapesin Toloni, bisa memutar roda cakra. Kenapa? Tapi itu yang mesti pakai memberi, ngasih aja enggak mah mertua, yang ngakuin dia mertua. Tapi nggak cukup cuman tapi itu mesti ada sincinya. Tapi itu ngomong kekuatan dari cinta kasih. Aku cinta padamu, senyumannya kagak, jigong lu yang kelihatan. Apa sih yang tahu? Masih aja kan enggak. Kata itu ngajarin kita jadi orang itu bisa memberi. Dan dia memutar roda lagi. Memberi aja nggak cukup, lu mesti ada sini, mesti ada kecerdasan. Sekarang sunai nanya mereka, orang nyetak duit angkanya beda-beda kan? Kalau dia kelas 2000 lu jadi 100.000 nanti nagih terus. Hah? Dia kelasnya 2000, lu kasih duit 100.000, besok dia maunya di Buddhis ada cerita punya kakak suatu kasih yang pantas. Tapi Cusincing itu maskotnya Mahayana. Lo hebat bagaimanapun juga cetak, motor lo hebat. Gak ada bensinnya jalan. Kalau Sincing arahnya supaya jangan salah jalan. Kalau dulu jangan tikus supaya cepat ke kantor. Ya, tapi Sincing itu maskotnya. Kenapa itu? Sungguh karena itu basic manusia hidup. Manusia hidup motion bisa. Ulangannya nggak bisa suruh. Ya, sederhana sekali. Tapi yang suruh mau bukan itu. Yang suruh mau memang bisa dapat koloni kekuatannya. Itu cekak. Sama-sama angkanya 100. Tapi kalau 100 US dollar sama 100 rupiah sama kan? Yang beda apa ya? Nominal sama cepet. Kekuatannya sayang. Tapi itu udah belajar ginian. Kalau belajar ginian nanti baca itu artinya gak bagus untuknya. Kemasukan setan. Itu Sincing. Maka Sincing bilang sih kuat. Tapi tiada pamrih, buku itu baru nggak ada apa-apa. Itu aneh, itu
Waktu Anda tinggal 5 menit lagi suruh sambil makan karena Tuhan memang lagi sakit mah. Oh. Ya, silakan. Waktu Anda ada 5 menit lagi. Mau bertanya. Banyak orang di dunia ini makin sekolah, makin pintar, makin keblinger, dan makin gak tahu diri. Muncullah pertanyaan ini. Bukan yang nanya gak tahu diri. Dia gak tahu diri dengar ngomongan orang yang gak expert. Baca lagi lagi, gak boleh jam 7 apa segala gitu. Kitab suci nggak tulis sayang. Jadi lu kalau seperti jam 2 siang boleh. Suruh baca Leviathan panjang, suruh umur baru bisa aja setengah. Terus gimana? Enggak apa-apa Ciayu ulang lagi. Jangan dengerin omongannya mau Ciayu. Satu lagi pertanyaan yang hebat, tiada aku. Yang mau ditanya tiada aku apa? Kalau mau tahu tiada aku apa, kamu curi kalau sakit. Sakit. Kalau sakit berarti lu ada. Sumber pengertian tiada sang aku habis berbuat baik, nggak usah dibanggain. Intinya penggunaan hidup itu you, ada aku. Kalau nggak ada aku, yang makan siapa? Ini juga ada cerita di Kauser Surat. Ada orang murid-murid dan guru dia selalu sopot banget. Wah, hidup anak tadi ada sang aku. Gurunya ketok artinya, dia teriak. Jadi lu ada apa kasih? Ada lagi, gak usah ngomong kan. Biku kalau ngomong hebat. Udah mencapai tingkatan pencerahan. Terus dibisikin sama orang. Dekat rumah lu bakaran lu, pakai Ferrari. Jadi you kan. Masih melekat CK. Aku tidak marah kalau yang dicubit bukan biniku. Malah aku ini ikut ketawa jadi orang gila. Jadi istilah-istilah itu mesti dipahami dan mesti dimengerti. Ngerti tak? Misalnya, aku mau piknik ke Jepang. Itu duit gak cukup. Gue mau pakai praktek ajaran muda. Yaitu gue bikin diri gue gak pengen begitu. Sayang duitnya. Mendingan duitnya kumpulin nanti kirim ke Singkawang. Itu berarti berhasil. Ngerti gak? Apalagi lu ingat, aduh di rumah itu suinya mulu. Selang airnya gak ada. Duit yang mau piknik lu batal, lu kirimin pulang ke Singkawang. Berarti lu hebat. Lu umum. Jangan karena ada kehendak sendiri korbanin yang penting. Bukan susah ngomong dengan teori. Cuma ini ngambil contoh-contoh yang gampang aja gitu.
Jangan ngomong-ngomong itu aja, nggak ada gunanya. Mendingan ngomongin udah. Aku datang biara untuk apa? Untuk aku berbuat baik, lawan. Aku layani orang, aku tersenyum, aku menyapa. Selamat pagi. Wah, si Ai ini hari cantik deh. Bikin orang gembira. Jangan lu tanya lagi, Pak. Punya anak perempuan nggak ini? Gila. Ini beliau sang ingin dan kali suruh ceramah itu. Oke, sisir di Cuhut aja Widodo. Jadi ingat ya, aku datang biara untuk menjadi orang hebat. Karena biara adalah rumah yang terang, rumah yang besar. Itulah yang disebut uang inten. Silakan semua berdiri. Kita memberikan penghormatan pada suhu yang telah diberikan ucapan dalam pada hari ini. This is a full worship. Nah, kita lanjutkan. Silakan buka halaman 8. Silakan buka halaman 8.